Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Al-Falah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bersama bahwasanya pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yang mana tujuan Al-Quran itu sebagai hidayah kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika seseorang berinteraksi atau bermuamalah dengan Al-Quran, maka setidaknya di situ ada tingkatan-tingkatan. Yang kalau kita simpulkan ada 3 tingkatan di sana. Pada level yang pertama atau tingkat yang pertama, seseorang yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai dekorasi atau hiasan. Dia menjadikan mushaf Al-Quran yaitu sebagai hiasan-hiasan yang menghiasi daripada lemari-lemarinya. Dia yang menjadikan tulisan-tulisan Al-Quran menghiasi dinding-dindingnya. Kita tidak mengetahui apakah mereka mentadabburi daripada Al-Quran itu tersebut atau hanya menjadikannya sebagai dekorasi atau hiasan saja. Kalau kita hanya berhenti daripada tahap yang pertama ini, berarti kita belum benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran yang sebagaimana mestinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyindir kepada orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran? Di dalam surah Muhammad ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka terkunci? Pada level yang kedua, mereka menjadikan Al-Quran sebagai literasi. Mereka yang menjadikan Al-Quran untuk membaca dan juga menghafalkannya, baik mentadabburinya. Membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran adalah ibadah yang sangat luar biasa, yang memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha." Siapa orang yang membaca satu huruf saja pada satu ayat pada satu huruf yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan dan satu akan berlipat pengganda sampai 10 kebaikan. Ini kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, tapi kita tidak ingin juga hanya sebatas kita membaca, tetapi kita harus memahami dan mentadabburi dengan kita membaca daripada tafsir-tafsir Al-Quran. Inilah yang dimaksud daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat ke-29. "Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati." Inilah Al-Quran yang kami turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk ditadabburi, untuk direnungi daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kita mengetahui pada level yang kedua ini, yaitu mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai literasi,
Kemudian mereka pada level yang ketiga ini, mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi atau hudan, yang menjadikan pedoman di dalam hidupnya. Ketika seorang muslim membaca Al-Quran, maka dia pun terinspirasi daripada Al-Quran yang ia baca. Sebagai contoh, misalkan dia ketika membaca surah Yusuf pada ayat ke-23, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak." Di sana digambarkan bagaimana Sayyidah Zulaikha menginginkan Nabiullah Yusuf alaihi salam, menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, dan pintu-pintu tatkala itu tertutup, dan sedangkan Nabiullah Yusuf alaihi salam bersamanya. Ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam digoda oleh Sayyidah Zulaikha, apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam? Qala ma'adallah. Di dalam tafsirnya dikatakan, a'udzu billahi min dzalik. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang demikian itu. Ketika Sayyidah Zulaikha menggoda Nabiullah Yusuf alaihi salam, pintu-pintu kamarnya tertutup. Perempuan yang cantik, mempunyai nasab yang sangat luar biasa, perempuan yang terhormat, seluruh pintu-pintu ditutup oleh Sayyidah Zulaikha, dan kemudian waqalat hayta lak. Kemudian Sayyidah Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi Nabiullah Yusuf alaihi salam mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengambil inspirasi daripada kisah Nabi Yusuf ini, ketika kita membaca surah Yusuf ayat ke-23 ini, ketika kita misalkan hanya berdua-duaan saja dengan handphone kita, seluruh kamar kita tutup, kemudian lampu-lampu kita matikan, kita hanya bertatapkan dengan handphone kita, apa yang kita lakukan bersama handphone kita? Apa yang kita lakukan dengan gadget kita? Apakah kita atau jemari-jemari kita itu melakukan sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita dengan handphone kita melakukan sesuatu yang membohongi orang lain, yang menipu orang lain ketika kita hanya berdua-duaan dengan handphone kita? Makanya ada orang yang mengatakan sekarang takwa itu ada di jemari tubuh kita sendiri. Bagaimana kita melakukan atau berinteraksi dengan handphone kita di saat kita hanya berdua-duaan dengan handphone kita. Mudah-mudahan ketika kita membaca daripada Al-Quran itu bisa menjadikan sebagai pedoman hidup kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, seseorang ketika membaca Al-Quran, ketika seseorang bermuamalah dengan Al-Quran, maka itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, dia yang menjadikan Al-Quran sebagai dekorasi. Yang kedua, dia yang menjadikan Al-Quran sebagai literasi. Dia membaca Al-Quran, dia memahami tafsir daripada Al-Quran, kemudian dia mentadabburi daripada isi Al-Quran. Yang ketiga adalah dia yang menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi untuk menghadapi segala kehidupan yang di dunia ini. Sebagai contoh tadi adalah ketika dia membaca surah Yusuf. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bukan hanya membaca, mentadabburi, tetapi Al-Quran adalah sebagai petunjuk, pedoman hidup kita di dalam menapaki kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.